Assalamualaikum adik-adik. Selamat datang di channel Nisrina Media. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah Islami yang penuh teladan dan kebaikan. Yuk kita mulai. Adik-adik tersayang, tiba saatnya kita di bagian atau episode ke-14 di buku kelima di Muhammad Teladanku. Tanda-tanda kemenangan. Sebelum kakak bacakan, jangan lupa adik-adik sholat dan doakan kedua orang tua kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Khadijah, wanita sempurna. Bunda Khadijah, wanita sempurna. Adik-adik tersayang, sebelum kedatangan Islam, Bunda Khadijah dijuluki sebagai Ratu Mekah. Namun ketika cahaya Islam terbit, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi beliau kedudukan sebagai ibu bagi kaum beriman, Ummul Mukminin. Nah, itu sebutannya ya adik-adik ya. Saat itu, sebagian kaum muslimin adalah orang-orang miskin. Mereka tidak bisa mencari nafkah karena orang-orang kafirlah yang menguasai perdagangan. Orang-orang itu tidak memberikan kesempatan bagi kaum muslimin untuk bekerja. Pada saat-saat itu, kaum muslimin bisa terhindar dari kelaparan berkat bantuan Bunda Khadijah. Bunda Khadijah juga memberi mereka tempat tinggal. Bunda Khadijah menggunakan begitu banyak uangnya untuk orang-orang muslim di Mekah yang miskin akibat boikot orang-orang musyrik. Pertolongan Bunda Khadijah telah mematahkan tujuan orang-orang musyrik untuk menarik para pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang miskin pada kekafiran lagi. Bunda Khadijah tidak pernah menyisakan sampai uang terakhir yang dimilikinya demi kesejahteraan para pemeluk Islam. Cinta Bunda Khadijah kepada mereka tidak berbeda dengan cinta ibu kepada anaknya. Kalian tahu, seorang ibu rela mengorbankan nyawanya sendiri demi keselamatan anak-anaknya. Seorang ibu bisa merasakan lapar, namun jika anak-anaknya kelaparan, ia akan mengutamakan anak-anaknya lebih dulu. Ia akan memberikan jatah makannya untuk anak-anaknya dan rela menahan lapar. Bahkan, jika anak-anaknya merasa kenyang dan senang, ia sudah cukup membuat seorang ibu juga merasa senang dan kenyang, sehingga ia lupa rasa lapar yang dideritanya sendiri. Cinta seorang ibu tidak mengenal syarat. Cinta seorang ibu penuh perlindungan dan penuh kasih sayang. Dengan keluhuran budi istrinya yang begitu agung, sangat wajar jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa amat berduka ketika Bunda Khadijah wafat. Adik-adik tersayang, lalu apa yang dilakukan orang-orang kafir setelah kedua pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat? Yuk kita belajar membaca dulu ya adik-adik ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam amat mencintai Bunda Khadijah. Begitu besarnya cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Bunda Khadijah. Sampai kelak beliau bersabda, demi Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggantikan Khadijah dengan seorang yang lebih baik. Ia telah beriman kepadaku pada saat orang-orang mengingkari risalahku. Ia percaya kepadaku pada saat orang-orang mendustaiku. Ia telah mengorbankan hartanya, padahal orang lain tidak mau melakukannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan karunia bagiku berupa anak-anak melalui Khadijah. Tuh, seperti itu ya adik-adik tersayangnya. Jadi Rasulullah ketika Bunda Khadijah wafat, Rasulullah sangat kehilangan sekali adik-adik ya. Yuk, kita lanjut ke halaman berikutnya. Setelah Abu Thalib tiada, ya. Setelah Abu Thalib tiada, ketika ibunya wafat, Fatimah Az-Zahra baru berusia 13 tahun.
Anak-anak perempuan, oh ya, begini adik. Anak perempuan yang matanya masih basah karena baru kehilangan ibunya itu, kini melihat ayahnya dihina orang sejadi-jadinya. Para tetangga mereka seperti Hakam bin Ash, Uqbah bin Abi Mu'id, Adi bin Hamra, dan Abu Lahab sangat sering melempar batu ketika ayahnya sedang salat. Bahkan tidak cuma batu, tetapi juga jeroan kambing. Jeroan kambing itu pernah mereka lemparkan ke dalam panci masakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang siap disajikan. Jadi pelemparan batu, sampah, kotoran-kotoran itu adik-adik ya, itu terulang kembali adik-adik setelah pemboikotan ya, pemboikotan, terus paman Abu Thalib meninggal, disusul oleh Bunda Khadijah meninggal. Nah, Rasulullah semakin dihina-dina adik-adik ya. Tuh. Kejadian paling ringan yang pernah menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ketika seorang Quraisy pandir mencegatnya di tengah jalan dan secara tiba-tiba menyiramkan tanah ke atas kepala beliau. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas hinaan itu. Beliau pulang ke rumah dengan kepala yang masih dipenuhi tanah. Di rumah Fatimah membersihkan kepala ayahnya sambil menangis. Adik-adik tersayang, tidak ada yang lebih pilu rasanya dalam hati seorang ayah dibandingkan mendengar tangis anaknya. Apalagi yang menangis ini adalah anak perempuan yang baru saja ditinggal mati ibunya. Hampir kaku rasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena begitu pilu. Bahkan beliau hampir saja ikut menangis. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayah yang bijaksana dan penuh kasih kepada putri-putrinya. Tidak ada lagi yang beliau lakukan menghadapi tangis pilu putrinya selain memohon pertolongan kepada Allah dengan keimanan sepenuh hati. Jangan menangis putriku. Begitu ya yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisikan kepada Fatimah sambil menghapus air matanya. Sesungguhnya Allah akan melindungi ayahmu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, sebelum wafat Abu Thalib, orang-orang Quraisy itu tidak seberapa menggangguku. Apa yang kemudian beliau lakukan untuk melepaskan diri dari tekanan Quraisy yang semakin menjadi-jadi. Oh ya adik-adik ya, jadi orang-orang Quraisy makin menjadi-jadi, menggoda, mengganggu, mengusili Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah wafatnya Abu Thalib dan Bunda Khadijah. Tindakan bengis Abu Lahab. Nih, kita baca dulu ya adik-adik ya. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Lahab terpilih sebagai ketua Bani Hashim. Segera setelah ia terpilih, Abu Lahab menyatakan melepas perlindungan terhadap diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memberikan pengumuman secara terbuka di pasar Ukas dan di Ka'bah. Ini adalah tindakan yang amat kejam. Sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat meminta perlindungan dari keluarga selain Bani Hashim. Nah, jadi Rasulullah itu sangat terjepit sekali ya adik-adik. Bagaimana kondisinya saat itu, Rasulullah sangat tidak nyaman ya beserta keluarganya dan anak-anaknya. Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencoba mengalihkan dakwah langsung keluar kota Mekah bersama Zaid bin Harithah. Adik-adik masih ingat Zaid bin Harithah di awal-awal di buku kedua ya adik-adik ya, Zaid bin Harithah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke kota Taif. Tiba di kota itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menemui 3 orang pembesar kota dan menawarkan Islam kepada mereka.
Apa tanggapan mereka? Bahkan akan kusobek-sobek seluruh Ka'bah untuk membuktikan bahwa demikian tidak percayanya aku kepadamu, ujar seseorang. Mendengar temannya berbicara seperti itu, yang lain tersenyum mengejek sambil berkata, apakah Tuhan tidak mendapatkan orang yang lebih baik daripadamu? Kalau engkau seorang nabi, pastilah engkau terlalu mulia untuk menjadi teman bicaraku. Kalau bukan, maka engkau terlalu rendah untuk kulayani. Setelah berkata begitu, mereka keluar dan berteriak kepada orang banyak. Wahai penduduk Taif, lihat orang ini. Ia mencoba mengganti para berhala kita dengan satu Tuhan baru yang tidak terlihat. Para pemuda mulai datang bergerombol dengan wajah memerah karena murka. Orang ini rupanya berniat menipu dan membodohi kalian. Apa yang akan kalian perbuat? Usir dia. Jangan cuma diusir, lempar dia dengan batu agar jera dan tidak berani lagi membawa kegilaannya kemari. Kemudian mulailah para pemuda melempari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan batu. Melihat hal itu, orang-orang kaya tidak ketinggalan. Mereka menyuruh budak-budaknya, "Hai, tunggu apa lagi? Ambil batu dan lempari dia. Sekaranglah saatnya kalian bersenang-senang." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berlari di sepanjang jalan keluar kota Taif. Mereka diikuti hujan batu, disertai gemuruh caci maki dan cemooh gerombolan pemuda dan budak. Batu-batu terbang berbunyi bergedebak-gedebuk menghantam seluruh tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meski sudah sedemikian rupa dilindungi Zaid. Darah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berceceran di sepanjang jalan. Allah. Kota Taif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ke Taif pada tahun 10 kenabian, akhir Mei 619. Taif terletak 100 km sebelah tenggara Mekah. Taif adalah kota pegunungan dengan ketinggian hampir 2000 meter di atas permukaan laut. Taif adalah kota dagang dengan hasil bumi dan perkebunan buah seperti anggur. Jadi Taif itu agak-agak dingin adik-adik tersayang daripada di sekitaran Ka'bah di Mekah. Tuh ya. Jadi Taif itu letaknya tingginya 100 km ya. Di sebelah tenggara Mekah. Terus kalau tingginya di atas permukaan laut itu ada 2000 meter ya. Oke, lanjut ya adik-adik. Doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah jauh keluar kota, gerombolan orang-orang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah jauh keluar kota, gerombolan orang yang mengejar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun membubarkan diri dengan senyum puas mengejek. Saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan seorang istri pembesar Taif dari Bani Jumah yang sedang lewat. Perempuan itu memandang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rasa kasihan bercampur heran. Lihatlah apa yang ditimpakan kepada kami oleh rakyat suamimu, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengetahui orang Taiflah yang menganiaya beliau, perempuan itu berlalu dengan perasaan takut. Jika diketahui orang bahwa ia menunjukkan belas kasihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk melepaskan lelah dan membasuh luka,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Zaid berlindung di sebuah kebun anggur milik Utbah dan Syaibah. Keduanya anak Rabi'ah, seorang pembesar Quraisy. Saat itu keluarga Rabi'ah memerhatikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jauh, tetapi mereka tidak berbuat apapun. Setelah napasnya kembali normal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kepala dan menengadah ke langit. Beliau memanjatkan doa yang amat harum. Allahumma ya Allah, kepadamu juga aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kemampuanku, serta kehinaan diriku di hadapan manusia. Oh Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Engkaulah yang melindungi si lemah dan Engkaulah pelindungku. Kepada siapa hendak Engkau serahkan aku? Kepada orang jauh yang berwajah muram, kepadaku, atau kepada musuh yang akan menguasai diriku? Asalkan Engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepada nur wajah-Mu yang menyinari kegelapan. Dunia dan akhirat, janganlah kemurkaan-Mu menimpa aku. Kepadamu-lah aku menghamba sampai Engkau puas sesuai kehendak-Mu. Tiada yang lebih kuat dan kuasa daripada-Mu. Tuh, adik-adik ya. Bagian dari doa Rasulullah ya. 3 pembesar Taif. Siapakah 3 pembesar Taif itu adik-adik tersayang? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta agar 3 pembesar Taif, yaitu Mas'ud, Abdu Yalail, dan Habib, tidak mengumumkan kepada masyarakat penolakan mereka terhadap beliau. Namun, ketiga pembesar itu tidak mengabulkan permintaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka malah menghasut agar para pemuda dan budak-budak mengolok-olok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nih, kita baca ini dulu ya adik-adik ya. Saat paling getir, Jibril dan malaikat penjaga gunung menawarkan diri untuk menghancurkan Taif. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolak. Beliau bahkan mendoakan kebaikan bagi penduduk Taif. Padahal ketika Bunda Aisyah bertanya tentang saat paling getir dalam perjalanan dakwah Rasulullah, beliau menjawab tentang pengusirannya di Taif. Di kebun anggur. Kebun anggurnya siapa ya? Yuk kita lanjut ya, Dik. Melihat penderitaan yang begitu buruk dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Utbah dan Syaibah merasa ibah. Mereka menyuruh seorang budak mereka untuk memberikan buah anggur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjulurkan tangan untuk mengambil anggur seraya mengucap Bismillah. Budak itu mendongak keheranan mendengar bacaan itu. Kata-kata itu tidak perlu diucapkan oleh penduduk negeri ini, ujarnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sang budak, siapa namanya, dari negeri mana ia berasal, serta apa agamanya. Namaku Adas. Aku berasal dari Ninive di Mesopotamia. Aku beragama Nasrani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata lagi, dari negeri orang baik-baik, Yunus bin Matta. Dengan rasa heran yang lebih besar daripada sebelumnya, Adas bertanya,
Dari mana Tuhan tahu nama Yunus bin Matta? Dia saudaraku, jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia seorang nabi dan aku juga seorang nabi. Mendengar itu, hati Adas dipenuhi rasa haru yang menyengat. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mencium kepala, tangan, dan kaki Rasulullah. Utbah dan Syaibah memerhatikan hal itu dengan heran. Lihat, ia merusak budakmu, kata Syaibah. Ketika Adas kembali, mereka bertanya dengan marah. Mengapa pula engkau cium kepala, tangan, dan kaki orang tua itu? Itulah laki-laki yang paling baik di negeri ini, jawaban Adas. Ia mengatakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para nabi. Utbah dan Syaibah saling pandang sebelum berkata dengan keras, Adas, jangan sampai orang itu memalingkan engkau dari agamamu. Agamamu itu lebih baik daripada agamanya. Adik-adik tersayang, bertahun-tahun kemudian Adas ikut wajib militer pasukan Quraisy. Ia terbunuh oleh pasukan Muslim dalam perang Badar. Lanjut ya adik-adik ya. Kembali ke Mekah. Adik-adik tersayang, setelah Abu Thalib meninggal, Abu Lahablah yang terpilih sebagai pemimpin kabilah Bani Hashim. Abu Lahab langsung mengumumkan kepada khalayak bahwa Bani Hashim kini tidak lagi melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu berarti Rasulullah boleh dianiaya. Bahkan sampai dibunuh oleh siapapun tanpa akan ada yang menuntut balas kematiannya. Dalam perjalanan kembali ke Mekah, keadaan Nabi yang tanpa pelindung ini merisaukan Zaid. Zaid pun bertanya, wahai Rasulullah, apa yang akan kita lakukan jika kita kembali ke Mekah tanpa perlindungan? Aku khawatir jika seorang akan berbuat sewenang-wenang kepada Anda. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menatap Zaid dengan pandangan menghibur sambil berkata dengan keyakinan penuh, Allah akan melindungi agama dan Rasulnya. Tiba di luar Mekah, melalui seorang penduduk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghubungi Al-Akhnas bin Syarik untuk menanyakan apakah ia mau memberi perlindungan. Namun Al-Akhnas menolak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghubungi Suhail bin Amr dari Bani Amr bin Lu'ai, tetapi ia juga menolak. Akhirnya Al-Mut'im bin Adi bersedia memberi perlindungan. Esok paginya, Al-Mut'im pergi menuju Ka'bah dengan mengumumkan perlindungannya. Abu Lahab datang dan memprotes dengan ejekan. Kamu memberi perlindungan atau menjadi pengikutnya? Kami memberi perlindungan kepada orang-orang yang seharusnya engkau lindungi, jawab Al-Mut'im. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Ka'bah. Abu Jahal melihatnya dan berseru kepada sekumpulan orang Quraisy dengan nada menghina. Wahai keturunan Abdul Manaf, inilah nabi kalian. Tuh, ya. Menanggapi olok-olok itu, Utbah bin Rabi'ah berkata, peduli apa pula engkau? Apa kita ini mempunyai seorang nabi atau raja? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekati keduanya dan berkata, wahai Utbah, demi Allah, ucapanmu adalah tanggunganmu sendiri. Sementara untukmu, Abu Jahal, nasib jelek akan menimpamu, sehingga kelak engkau akan
sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita baca pemimpin kabilah. Bani Hashim adalah satu di antara sekian banyak kabilah. Pemimpin sebuah kabilah dipilih karena bijak, berani, dan tegas. Pemimpin kabilah menduduki kedudukan terhormat. Pemimpin kabilah biasanya dipilih setelah 40 tahun. Dalam pertempuran, kaum muda berjuang di garis depan melindungi pemimpin kabilah dan sesepuh di garis belakang. Yuk kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Bunda Aisyah dan Bunda Saudah. Setelah Abu Thalib meninggal, ruang gerak dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah semakin sempit. Beliau pun mencoba mengalihkan dakwah Islam ke suku-suku Arab yang lain yang sering berdatangan ke Mekah pada bulan-bulan suci. Setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi perkemahan Badui, setiap kali itu pula Abu Lahab mengikuti beliau. Setelah beliau beranjak pergi, Abu Lahab mendekat dan berkata, orang yang tadi itu hanya ingin Anda menukar kepercayaan kepada Lata dan Uzza, serta jin-jin sekutu Anda, dengan agama sesat yang dibawanya. Seorang pemuka kabilah Badui pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kami jadi pengikutmu dan Tuhan memberimu kemenangan menghadapi lawanmu, apakah kami akan berkuasa setelah Anda? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, kekuasaan adalah pemberian Allah ketika Ia menghendaki. Dengan muka masam, pemimpin kabilah itu berkata ketus, dugaan saya, Anda ini mengharap kami melindungi Anda dari orang Badui dengan dada kami. Lalu kalau Anda menang, orang lain akan memetik untung. Tidak, terima kasih. Walau keadaan semakin berat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap berjuang dengan gigih. Namun demikian, semakin gigih pula suku-suku pengembara Arab itu menolak beliau. Pada saat penuh perjuangan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Bunda Aisyah, putri Abu Bakar. Pernikahan itu bertujuan mempererat tali persaudaraan dengan para pendukung Islam yang setia. Tali persaudaraan yang erat ini sangat penting dalam saat-saat sulit seperti itu. Sebelumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Bunda Saudah. Saat itu Bunda Saudah telah menjadi janda setelah suaminya meninggal di Habasyah. Tujuan pernikahan itu adalah untuk menolong Bunda Saudah yang hampir hidup terlunta-lunta setelah suaminya wafat. Bunda Saudah adalah wanita pertama yang dinikahi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal Bunda Khadijah. Adik-adik tersayang, setelah berduka ditinggal Abu Thalib dan Bunda Khadijah, kesukaran yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertambah dengan semakin kerasnya orang Quraisy memusuhi beliau. Pada saat itulah Allah menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebuah perjalanan luar biasa yang tidak akan pernah kita temui lagi kedahsyatannya dalam sejarah perjalanan seperti apakah itu adik-adik tersayang? Adik-adik tersayang, penasaran kan? Nanti kita lanjut ya adik-adik ya, karena ini sudah dulu ya kita membacanya. Nih, kita baca sedikit lagi nih. Penghargaan paling tinggi untuk Abu Bakar. Pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Bunda Aisyah merupakan penghargaan setinggi-tingginya bagi Abu Bakar, ayah Bunda Aisyah sekaligus sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pernikahan ini merupakan suatu bentuk kemenangan dalam persaudaraan yang penuh cinta kasih antara Abu Bakar dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak sebelum masa Islam. Tuh ya, sudah dulu ya adik-adik ya. Nanti atau besok kita lanjut lagi. Kalau adik-adik merasa video ini bermanfaat, bisa adik-adik bantu untuk berbagi. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang adik-adik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.